sudah ku pendam ini, lama sudah ku makan hati menghadapimu. Ini semua tentang dirimu, tentang caramu memperlakukanku. Fajar itu mulai dari kecil memang membantu orang tua untuk jualan. Ditinggal sama ibu. Ibu merantau di Malaysia. Jadi kelas 1 SD itu udah sambil ngamen gitu. Orang Fajar sebenarnya memiliki impian gak sih? Membahagiakan orang tua, udah cuma gak nyampe. Oh, gak nyampe gimana? Udah pada meninggal semua orang tua. Udah pada meninggal. Apa itu kuping kumpul setiap hari sama ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, dari pinggir jalan suaranya menggema dan menyentuh hati banyak orang. Fajar Sodikin, musisi jalanan asal Jember, Jawa Timur, viral berkat suara khas dan penampilannya yang luar biasa. Namun di balik keviralannya ada kisah hidup penuh perjuangan dan musik menjadi pelariannya untuk terus bertahan. Seperti apa kisah perjuangannya? Saksikan selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Fajar Sodikin adalah musisi jalanan asal Jember yang viral berkat suara khas dan merdunya. Aksinya di pinggir jalan tak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh banyak hati. Namun di balik keviralannya tersimpan kisah hidup penuh lika-liku yang menjadikannya pribadi yang tangguh. Musik menjadi caranya untuk bertahan dan terus melangkah. Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Lama sudah ku pendam ini, lama sudah ku makan hati menghadapimu. Ini semua tentang dirimu, tentang caramu memperlakukanku. Tak sadarkah kau selama ini bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu, bukannya musuhmu. Tak perlu kau siksa aku berhenti sayang. Ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu. Aku takkan mampu menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta bebaskan diriku. Wow, luar biasa sekali Mas Fajar Sodikin ya. Mas Fajar ini lagu yang viral ya. Oke, luar biasa banget. Sebelumnya apa kabar nih Mas Fajar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, Fajar Sodikin yang merupakan musisi jalanan asal Jember dan viral berkat suara khas yang dimiliki oleh Mas Fajar. Sempat menyangka gak Mas sebelumnya ketika viral nih gitu, atau rame banget nih gitu? Atau Mas Fajar bahkan nggak tahu kalau lagi viral? Kalau pas awal dari viral tuh nggak tahu. Pas ketika buka TikTok itu pas kaget
tiba-tiba muncul. Oh gitu, tiba-tiba muncul Iya. Fajar Sodikin gitu. Awalnya itu ngamen natural aja gitu ya. Ngamen. Kemudian ada yang ngevideokan gitu. Ya pas ada waktu jalan dipanggil sama mbak-mbak. Oh gitu. Gimana waktu itu? Mas gitu. Mas ini mas nyanyi. Mau minta request lagu. Request lagu apa kak gini. Mangu belum nggak hafal gitu. Nggak hafal gitu ya. Iya. Nggak hafal. Kalau misalkan kasih aku dikasih lagu favorit aku gimana? Ya udah dah terserah gitu. Oke, akhirnya nyanyilah lagu ini. Akhirnya nyanyi. Ini lagu judulnya Bebaskan Diriku. Bebaskan Diriku dari Armada. Dari Armada. Kenapa favorit banget dengan lagu ini? Ya suka banget gitu sama lagunya. Suka banget dengan lagunya Suka ya. banget. Dan kayak nyatu banget dengan suaranya Fajar gitu ya. Iya. Dan ini akhirnya sering dibawakan saat ngamen. Sering dibawa saat ngamen. Oke, Fajar luar biasa banget ya. Dari sini banyak banget komentar-komentar di Instagram itu yang berbicara mengenai Fajar. Nah, Fajar, saya memiliki 3 amplop di sini. Ada amplop A, B, dan C. Kalau Fajar mau pilih yang mana? Yang A. Kenapa memilih A? Ya dari nama aja. Dari nama aja ya. Yang A adalah impian. Kalau seorang Fajar sebenarnya memiliki impian gak sih? Kan setiap orang pasti memiliki cita-cita, impian. Ada hal yang belum tercapai atau mimpi dari seorang Fajar gitu. Sebenarnya sih kepingin kayak ngebahagiakan orang tua, udah cuma nggak nyampe. Oh, gak nyampe gimana? Udah pada meninggal semua orang tuanya. Udah pada meninggal semuanya ya. Terus sekarang Fajar ada impian lain karena orang tua udah tiada, seperti itu. Kepinginnya sih kayak menjadi kayak artis gitu. Artis Iya ya, dari penyanyi, dulu cuma profesional dari dulu. Tapi pernah ikutan audisi? belum cuma ya. kayak trauma gitu. Trauma kenapa? Kayak masih malu-malu. Mungkin butuh motivasi ya agar nantinya bisa Bismillah gitu ya. Apalagi dengan adanya viral ini, siapa tahu juga menjadi penjembatan dari seorang Fajar Sodikin nantinya bisa menjadi musisi yang hebat ya. Amin. Kalau berbicara mengenai musisi yang paling dijagoin ataupun difavoritin oleh seorang Fajar siapa nih? Gimana? Yang paling difavoritin banget penyanyi? Ya Armada itu. Armada ya, karena ini ya jenis vokalnya itu hampir sama ya gitu. Jadi lagu-lagu Armada sangat suka ya Fajar. Sangat ya. suka. Oke. Berikutnya amplop yang B atau C? C boleh. C boleh ya. Oke. Yang C adalah, kita buka dulu. Keluarga. Apa arti keluarga untuk Fajar? Baik sih. Luar biasa ya. Baik, baiknya semasa hidup ya Ya, untuk semasa hidup. orang tua. Ingin membahagiakan orang tua. Fajar, di komentar-komentar netizen juga di Instagram, di TikTok itu banyak yang nyepil bahwasanya Fajar itu mulai dari kecil memang membantu orang tua untuk jualan. Iya. Betul. Jualan apa waktu itu? Waktu itu jualan itu nasi lalapan. Keliling. Enggak. Mangkal di Tawangalun. Di Tawangalun ya. Oke, itu waktu itu bersama ibu, bapak. Sama ibu aja. Sama ibu. Kalau bapak? Udah meninggal dulu. Udah meninggal dulu ya. Kalau ibu meninggalnya kapan? Kalau ibu meninggalnya tahun 2019. 2019 pas Covid berarti. Ya, pas Covid. Tapi bukan karena Covid. Bukan. Oke, ya. Berarti sedari kecil memang bersama ibu ya, jualan waktu itu. Ya, Iya, banyak sekali yang berkomentar positif tentang Fajar yang tidak malu dengan jualan dan membanggakan, istilahnya berusaha untuk membanggakan orang tua, meringankan beban orang tua seperti itu ya. Fajar, jika ibu masih ada di dunia ini, apa yang mau diungkapkan? Silakan untuk ibu Fajar. ya cuma aku pengen itu aja. Apa itu, aku pengen kumpul setiap hari sama ibu gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Anggaplah ibu ada di sini saat ini. Ya sebenarnya kayak pengen nyenengin tiap hari sama ibu gitu.
meskipun kerjanya saya ngamen, harus bisa ngasih apa kayak rezeki buat ke orang tua itu. Buat orang tua gitu ya, itu luar biasa banget ya. Tapi qadarullah ya, Allah kata lain di mana Allah lebih sayang orang tua dari Mas Fajar Sodikin seperti itu. Kalau dari ngamen ini berapa sehari Mas Fajar? Kalau misalnya lagi rame gitu, kalau lagi sepi berapa juga? Kalau sepi kadang dapat sekitaran 70 ribu. Kalau rame kadang sampai bisa, kadang sampai 100, 150, 200 bisa. Itu sehari penuh ya? Penuh. Luar biasa banget ya. Pernah menyerah nggak dalam kehidupan ini? Kenapa kok begini-begini aja gitu? Kenapa kok apakah ada yang lebih istilahnya lebih tetap daripada mengamen ini dan sebagainya gitu? Dulu pernah merantau, kerja di Bali cuma sekitaran 1 tahun. Balik dah, jadi udah balik ke rumah sendiri, balik lagi ngamen. Oh gitu. Kalau di Bali merantau sebagai apa? Di Bali itu kerjanya di tambak udang. Sebagai? Kayak apa ya? Bibit udang. Oh, bibit udang. Bibit ya. udang. Oke. Kenapa akhirnya kembali lagi ke Jember? Ya udah lama jadi nggak kuat lagi mau kerja di sana. Oh gitu. Akhirnya balik ke Jember, kemudian ngamen lagi. Balik ngamen lagi. Oke, kembali ngamen lagi. Dan karena ini hobi juga ya, hobi nyanyi, kemudian menyalurkan bakatnya dengan mengamen sekaligus mengais rezeki di situ seperti itu. Fajar, kalau dari keluarga, kalau ayah dulu apa kerjaannya? Kalau ayah dulu di bis. Jadi kernet, konduktor, sopir juga. Oh gitu ya, makanya memang hidupnya Fajar dari kecil sampai sekarang ini memang di Tawangalun seperti itu ya. Memang banyak sekali kisah yang didapatkan di Tawangalun tersebut ya, di terminal terutama. Banyak kisah mulai dari bersama keluarga, bersama ayah. Tapi ayah masih nututi Fajar ya? Masih usia 8 tahun. Usia 8 tahun baru ayah meninggal seperti itu. Di tahun 2019 disusul oleh orang tua seperti itu. Kalau dari keluarga, apakah ada dukungan untuk Fajar dari keluarga yang lain selain orang tua? Saudara mungkin? Ayo kamu punya bakat gini gitu. Ya adik, adik yang dukung. Kalau kakak kan udah keluarga semua, jadi kumpul cuma sama adik. Kumpul sama adik di sana. Ya sama kakak satunya yang sama bareng biasanya ngamen sama saya. Oh gitu. Fajar berapa bersaudara? 6, meninggal 1. 6 meninggal 1 ya. Fajar, dalam kehidupan ini apa yang belum Fajar capai gitu? Ya satu aja itu udah dari apa? Yang mau diimpikan tuh buat orang tua aja. Orang tua aja. Orang tua aja. Kalau orang tua sudah tiada, apa yang mau diraih Fajar? Yang menggantikan sebagai kayak orang tua. Menggantikan buat adik. orang tua buat adik ya. Adik usia berapa? Adik usia sekitaran 19 kayaknya, nggak 18. Oh 19 tahun. Alhamdulillah, tapi udah lulus barusan. Lulus? SMA. Oh, SMA. Ya. Oke, berarti yang membiayai juga? Ya saling bantu. Saling bantu, luar biasa banget ya. Melihat kerasnya kehidupan yang begitu luar biasa, bertahan hidup dengan untuk mencari makan, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Fajar pernah menyerah nggak dengan kehidupan ini? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali ya. Oke, masih on track jalannya? Karena beberapa episode yang lalu di podcast Sudut Pandang kita pernah menghadirkan juga untuk musisi jalanan, dan pernah ada di titik yang benar-benar titik terendah, yakni pernah main judi online dan lain sebagainya. Kalau dari seorang Fajar? Judi online pernah, cuma diturutin aja jadinya kayak ngabisin uang aja uang aja gitu ya.
Pernah di titik yang bener-bener akhirnya ngabisin duit? Enggak pernah. Nggak pernah ya, oke. Jadi pernah mencoba Aja. Pernah mencoba dan ternyata banyak mudorotnya ya, banyak tidak ada manfaatnya gitu. Bahkan uang berkurang seperti itu. Yang akhirnya ngapain kita aja nyari duit susah gitu kan, malah dihilangkan dengan begitu saja gitu. Oke. Fajar, kalau Fajar sendiri kalau dari pendidikan lulusan apa? Nggak ada yang lulus sama sekali. Tidak pernah sekolah? Pernah sekolah sampai kelas 3 berhenti pas naik SD. Kenapa pada waktu itu? Ya waktu masih udah ditinggal sama ibu. Ibu merantau di Malaysia. Jadi kelas 1 SD itu udah sambil ngamen gitu. Oh, kelas 1 SD sudah ngamen? Iya, oke. Kelas 1 SD udah ngamen, ibu merantau di Malaysia. Bapak udah meninggal. Oke. Terus Fajar di sini sendirian? Di rumah. Kumpul sama adik, sama nenek. Memang sama adik dari kecil survive ya? Iya. Luar biasa banget ya. Memang udah dari kecil ngamen. Dan waktu itu apa yang di benaknya Fajar? Apa yang di pikiran Fajar? Dulu waktu masih ngamen sama sekolah, kelas 1 SD itu dibuat buat ngasih jajan buat adik, saling bantu nenek, kan warung ditinggal gitu. Jadi aku udah yang bantu, aku, kakak, sama nenek. Tapi nenek sekarang masih ada? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sehat ya. Berarti nenek menggantikan posisi ibu ya? Oke, nenek masih ada. Dan sekarang mungkin ibu dan bapak sudah tiada. Mungkin nenek yang bisa dibahagiain ya, seperti itu. Dari ngamen, apa aja yang sudah didapat Fajar? Kalau ngamen nggak sempet di adik. Kalau di merantau baru adik. Oh gitu. Ya. Ini kalau ngamen tuh bisa cuma ngasih ke nenek gitu. Sama makan gitu ya. Oke, sama makan, yang penting makan udah cukup sehari udah gitu ya. Oke, Fajar, ketika masih kecil Fajar ini sudah ngamen, orang tua merantau, dan waktu itu Fajar merasa nggak sih kalau misalnya kenapa ini kan waktunya main gitu, kenapa aku yang ngamen sendiri gitu? Pasti ada teman-teman dong waktu itu ya, ada teman-teman yang sebaya, seumuran, yang lain main, Fajar malah mencari uang gitu. Ada, mulai dari kecil di Tawangalun. Ada teman satu sama dari mulai kecil itu sama kerjanya ngamen kadang bareng. Oh gitu. Ya. Oke, dan ya udah bagaimana lagi gitu kan ya. Waktu kecil itu Fajar bersama adik udah keliling juga untuk ngamen. Kalau sama adik nggak ngamen saya, jadi ngamen sendiri. Oh sendirian? Iya, ngamen sendiri. Untuk ngasih jajan adiknya, seperti itu. Mulia sekali Fajar ya. Semoga insya Allah menjadi orang yang sukses Fajar ya. Oke. Dan dari viral ini banyak tawaran nggak Fajar untuk ayo kolaborasi, ayo ini gitu? Dari netizen. Ada yang bilang semangat terus bang, semoga jadi orang yang sukses. Oh gitu. Pas itu dibilangin ketemu, itu loh ditanyain sama Mas Angga. Angga Cassandra. Oh, artinya di mana itu nih? Aku jawab di Jember bang. Tuh. Tapi seneng nggak sih Jar ketika kita niat ya udah nyalir aja, terus ternyata boom gitu di sosial media ya? Ya awalnya dari temen itu sebenarnya. Oh dari teman ya. Jar gitu katanya. Ya kenapa? Coba nih kau lihat di DM-nya aku deh. Apa? Ini loh videonya kamu FVP sampai kadang itu. Viral kamu katanya. Iya tak gitu aku. Ya makanya pas yang di akunnya Kak Ayaya itu. Ya itu udah kagetnya dari sana. Ih kaget banget, seneng jadinya saya gitu. Dan ini mungkin menjadi cambuk semangat ya untuk bisa berkarya nantinya ke depan. Ke depan ini apa yang akan dilakukan oleh seorang Fajar Sodikin? Masih bingung atau sudah ada ancang-ancang, oh mumpung lagi naik nih Instagram kita cepetin, maksudnya kayak kelola TikTok juga kita kelola lagi dengan cover-cover atau apa gitu?
Kalau dari kata netizen, semoga sukses Bang. Saya doakan semoga bisa buat lagu sendiri. Oh, buat lagu sendiri gitu ya. Udah banyak yang notice ya seperti itu dari netizen, banyak dukungan, banyak support ya dari netizen, itu bisa menjadi cambuk semangat untuk Fajar gitu. Oke. Kalau keluarga ada yang tahu kalau misalnya udah viral? Belum. Gimana? Kalau keluarga tahu? Keluarga udah tahu semua. Oh, udah tahu semua. Ya, oke. Luar biasa banget Fajar. Kalau dari musisi tadi yaitu mengidolakan seorang Armada ya. Oke, Rizal ya, lebih ke Rizal Armada seperti itu. Kenapa? Dari segi suara atau karena lagu-lagunya sangat menyentuh? Karena lagunya. Betul. Berbicara mengenai lagu, ada nggak satu lagu yang Fajar bener-bener kalau dengerin lagu itu terngiang oleh mendiang orang tua gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau dulu waktu ngamen apa lagu yang bener? Sekarang kan ciri khasnya yang Armada tadi, ya, yang bener-bener Fajar favoritin. Nah, kalau lagu yang bener-bener Fajar favoritin pada waktu itu, yang mengingatkan Fajar ketika luar biasa perjuangan kerasnya kehidupan ini, ada nggak? Masih ingat nggak? Kalau di waktu di terminal itu kayak apa itu ya? Lagu itu ngarang sendiri. Oh, ngarang sendiri? Ya, dari pengamen terminal Tawangalun. Ada, coba dikit ya, boleh. Dari komunitas KPTJ. Dari komunitas KPTJ. Apa itu kepanjangannya? Komunitas Pengamen Jember. Komunitas Pengamen Jember. Oke. Lesean mas, ayo lesean, cangkruan, beber keloso, jagongan bareng konco-konco, ono kampus jalan Jawa. Sambal kacang opo sambal kupang, uncuane teh opo wedang, lungguh cecer podo bebarengan, ngilangake sumpeke pikiran. Ning kutha Jember ceger tenan udarane, akeh wisatane, watu ulo kondang jenenge. Suwer wong ayu sing dadi pikir, getut telo yen ra beto atiku lara. Wow, ya. Jangan pernah menyepelekan siapapun ya. Ini karya loh, ini luar biasa banget ya. Saya sekali denger aja udah jatuh cinta ya dengan liriknya, luar biasa banget ya. Ini liriknya Pandalungan banget gitu ya. Bawa kota Jember. Benar, menggambarkan tentang Jember. Kita mengharumkan nama kota Jember tidak hanya dari orang yang memiliki kepentingan dan lain sebagainya, tapi di sini pun yang tidak memiliki kepentingan apapun. Jika kita ingin berkarya untuk Jember, maka berkaryalah seperti itu. Luar biasa banget ya. Ini harus tahu nih tentang Jember, luar biasa banget, dan mungkin nanti dinotis luar biasa ya. Ini lagunya mengharumkan nama Jember seperti itu. Fajar, terima kasih udah mampir di podcast kita, di podcast Sudut Pandang. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk memberikan semangat mungkin, dan yang pastinya agar tetap terus bisa menjalani kehidupan meskipun sekeras apapun, tapi kita tetap harus survive seperti itu. Silakan Fajar. Buat adik, saudara-saudaraku, kakak itu. Para musisi juga mungkin ya. Iya, kakaknya musisi juga. Jadi minta doain semoga adiknya dan kakaknya sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak gitu.
Udah gitu aja. Udah gitu aja ya. Oke, baik Fajar, terima kasih sekali lagi udah mampir di sini dan yang pastinya terus memberikan suara merdunya untuk Jember terutama ya, dan juga semoga nantinya bisa menjadi ladang rezeki yang lebih ya setelah tayangan podcast Sudut Pandang ini, dan semoga Fajar lebih dikenal, semoga nantinya Fajar ingin menjadi penyanyi yang profesional yang banyak dikenal oleh masyarakat pastinya ya. Terima kasih. Saya Vidi pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang saatnya bercerita, dan ini dia penampilan spesial dari Fajar Sodikin. Lihatku di sini, kau buatku menangis. Ku ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana untuk mengungkapkannya? Kau pemilik hatiku. Mungkin lewat mimpi ku bisa untuk memberi. Ku ingin bahagia, tapi tak bahagia. Ku ingin dicinta, tapi tak dicinta. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana untuk mengungkapkannya?